Hai, aku Nadia Ahyani. Di sini aku mau sharing terkait dengan bagaimana cara mensyukuri segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Dan ternyata aku belajar juga akhir-akhir ini, kalau misal untuk memulai segala sesuatu tuh gak harus nunggu kita sempurna, punya banyak hal, kemudian maksimal dalam segala sesuatunya. Misal mau berinfak, kita nunggu jadi miliarder dulu, nunggu jadi jutawan dulu gitu, baru bisa berinfak. Atau misal kita mau sharing terkait sesuatu, gak harus kita jadi penulis dulu terus kita sharing via tulisan, gak harus kita jadi voice over dulu baru kita bisa speak up, dan gak harus kita bisa good looking dulu baru kita pede gitu dalam tampil di media sosial. Yang pertama yang perlu kita punya tetap intinya niat, dan yang kedua adalah tujuan, yang mana sangat melekat dengan niat tadi. Kalau misal kita niatnya baik dan kita punya tujuan yang baik, kita tahu mau ngapain sebetulnya kita melakukan hal tersebut, insya Allah gak ada yang sia-sia. Dan ketika kita diberikan atau dititipkan sesuatu yang mungkin masih dalam koridor cukup, tapi kita memaksimalkannya dengan baik, maka Allah tuh gak akan menyia-nyiakan semuanya. Jadi ibaratnya, oh nih hambaku bisa mengelola harta sedemikian rupa walaupun diberinya cukup. Hambaku tetap ingat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya, dan kepada orang yang membutuhkan lainnya, bahwa dalam rezekinya itu nggak cuma ada rezeki untuk diri sendiri. Dan hambaku nggak cuma ngeluh-ngeluh aja. Makanya Allah tambahin lagi. Mungkin bisa jadi ya, ini kalau kita tadaburi bersama, bisa aja ini salah satu definisi la in syakartum la azidanakum. Kalau misal kita dengan yang sedikit aja nggak bisa memaksimalkan, gimana mau Allah beri yang banyak gitu. Dan dengan sedikitnya yang kita punya sekarang, kayak misal kita sudah diberikan ilmu sama Allah, walaupun belum menjadi pakar banget, tapi kita udah pernah nih dapat ilmu dari guru kita, dari mungkin dosen kita, dari ustadz atau ustazah. Ya nggak apa-apa kita sharing kepada orang-orang di sekitar kita, tanpa menghilangkan atau menambah atau mengurangi ilmu yang guru-guru kita berikan ya tentunya. Nah, insya Allah kalau misal ilmunya terus mengalir, ilmunya dibagikan, diamalkan, ya akan terus melekat di hati kita, di pikiran kita, dalam diri kita, dan gak akan pernah kita jadi ngerasa cukup dengan ilmu tersebut. Jadi kita akan terus haus akan ilmu, dan ya udah, insya Allah gak akan pelit gitu untuk ngasih ke kita, pasti sih gak akan. Dan balik lagi, misal terkait dengan uang, kalau misal kita ngerasa oh udah biasa nih punya uang sekian, disisihkan sekian untuk infak, untuk nabung kita, tapi juga gak pelit kepada diri kita dan gak gelagapan ya, bisa memanage uang sedemikian rupa, Allah juga gak akan segan-segan gitu untuk memberikan kita lebih banyak lagi, lebih cukup lagi. Jadi ya selamat berjuang untuk memaksimalkan segala sesuatu yang sudah Allah titipkan. Kemudian kembali lagi tadi ya, tidak harus menjadi sempurna dulu untuk memulai segala sesuatu. Kalau misal kita udah punya niatnya, udah tahu tujuannya mau ngapain, yang mana tujuan kita sebagai hamba untuk tinggal di bumi ini, di dunia ini yang hanya sementara, tentunya adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Tidak jauh dari itu, maka ketika kita menentukan tujuan dari segala sesuatu, kita sambung-sambungkan, kita panjangkan terus niat kita sampai pada ya memang untuk Allah, ya untuk meraih ridho Allah, ya memang untuk ibadah, ya memang untuk representasi kita menjadi khalifah di bumi ini. Barakallahu fikum teman-teman semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.